إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Umat al-Islam, Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam didatangi oleh malaikat Jibril. Lalu Jibril berkata kepada beliau, ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sesukamu, sesungguhnya kamu akan meninggal dunia. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Cintailah orang yang kamu cintai, sesungguhnya kamu pasti akan berpisah dengannya. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun an. Dan beramalah sesuai dengan kehendakmu, sesungguhnya kamu pasti akan diberikan balasan oleh Allah. Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail. Ketahuilah, kemuliaan seorang mukmin terletak pada salat malamnya. Wa izzahu istighna'uhu 'anil nas. Dan keperkasaannya saat ia tidak membutuhkan manusia. Sebuah wasiat yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani di dalam Mu'jamnya dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah. Malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, wahai Muhammad, silahkan kamu hidup sesukamu. Kamu akan meninggal dunia. Semua manusia, semua kita pasti akan meninggal dunia. Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Kematian itu ya akhal Islam, sesuatu yang pasti. Dan setelah kematian itu ya akhal Islam yang harus kita pikirkan. Karena setelah kematian kita akan diberikan oleh Allah balasan setimpal sesuai yang apa yang kita amalkan di dunia. Maka persiapkanlah diri kita menuju kematian. Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasallam menyuruh kita banyak ingat kematian. Beliau bersabda, "Aktsiru dzikra hadhi min ladzat al-maut." Perbanyaklah oleh kalian mengingat penghancur kenikmatan, yaitu kematian. Sekaya apapun kita hidup seenak kita, tetap kita akan meninggal dunia. Dibungkus dengan kain kapan, kemudian dimasukkan dalam liang lahat. Di sana tidak ada teman, tidak ada siapa-siapa yang akan membantu kecuali amalan kita ya akhal Islam. HP yang selalu kita pegang, ia akan meninggalkan kita. Teman-teman yang sangat kita cintai, ia pun akan pergi meninggalkan kita dan melupakan kita. Istri dan anak-anak kita pun akan pergi dan meninggalkan kita ya akhal Islam. Dan kita akan sendiri di liang lahat, didatangi malaikat mungkar dan nakir, ditanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu. Siapkah kita ya akhal Islam untuk hari itu? Karena siapa yang selamat di kuburnya, maka yang setelahnya lebih mudah lagi.
Dan siapa yang tidak selamat di kuburnya, kata Rasulullah SAW, maka setelahnya lebih berat lagi. Ishma syi'ta, silahkan kamu hidup sesukamu. Fa innaka mayyitun, sesungguhnya kamu pasti akan meninggal dunia. Wa ahbib man syi'ta, cintai siapa yang kamu sukai, silahkan. Fa innaka mufariquh, sesungguhnya kamu pasti akan berpisah dengannya. Perpisahan itu pasti, ya akhul Islam, dengan orang-orang yang kita cintai. Mungkin kita yang dahulu pergi meninggalkan mereka, atau mereka yang dahulu pergi meninggalkan kita. Yang jelas, ya akhul Islam, mencintai seseorang janganlah berlebihan. Disebutkan dalam sebuah riwayat, ahbib habibaka haunan ma, asa ayyakuna baghidaka yawman ma. Cintailah saudaramu yang kamu cintai sesuai dengan kadarnya. Bisa jadi ia akan menjadi musuhmu kelak suatu hari. Wa abghid baghidaka haunan ma, dan bencilah orang yang kamu benci sekedarnya saja. Asa an yakuna habibaka yawman ma, mungkin suatu ketika ia berubah dan menjadi orang yang kamu cintai. Wa'mal ma syi'ta, kata malaikat Jibril, silahkan kamu beramal, silahkan kamu berbuat sekehendak kamu, semau kamu. Fa innaka majziyun an, kamu akan diberikan balasan oleh Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang mengamalkan kebaikan sekecil biji sawi, ia akan melihat balasannya. Dan siapa yang mengamalkan keburukan sebesar biji sawi, ia akan melihat balasannya, ya akhal Islam. Di hari itu tidak ada yang tersembunyi lagi. Makanya orang kafir merasa heran dan berkata, mali hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kitab apa ini? Tidak meninggalkan yang kecil maupun yang besar, kecuali sudah tertulis dengan rapi dalam kitab itu. Umat al-Islam, semua kita akan diberikan balasan terhadap ucapan kita, terhadap yang kita ketik di HP kita, yang kita ucapkan kepada teman kita, kepada istri kita, kepada anak kita, yang kita sampaikan kepada manusia, semua akan diberikan balasan. Yang kita lihat dan yang kita pandang, yang kita dengar oleh telinga kita, bahkan langkah kaki kita dan yang kita gerakan dengan tangan kita, semua akan ditanya oleh Allah dan diberikan balasannya, ya umat al-Islam. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ummatal Islam. Kemudian malaikat Jibril berkata, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail. Sesungguhnya kemuliaan seorang mukmin terletak saat salat malamnya. Di saat manusia sedang tidur lelap dengan nikmat, dengan syahwatnya, namun ia bangun untuk bermunajat kepada Rabbnya, meninggalkan semua kenikmatan-kenikmatan dunia demi untuk mendapatkan keridhaan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Sungguh orang ini, ya akhal Islam, termasuk orang yang Allah kagumi. Rasulullah bersabda, ya'jabu rabbuna ila rajulain. Tuhan kita Allah kagum kepada dua orang. Yang pertama, orang yang ikut perang di jalan Allah. Ketika pasukannya kalah, ia tidak ingin lari karena kalau lari ia akan mendapatkan azab yang keras dari Allah. Maka ia terus maju sampai ia meninggal dunia dan mati syahid. Dan yang kedua, kata Rasulullah, orang yang bangun di waktu malam, ia tinggalkan syahwatnya, ia tinggalkan kenikmatan tidurnya demi untuk mendapatkan keridhaan Rabbnya. Sungguh Allah kagum kepada hamba seperti ini, ya akhal Islam.
Itulah kemuliaan saat seorang hamba mampu meninggalkan syahwatnya dan hawa nafsunya dan menjadi seorang hamba yang benar-benar menghambakan dirinya kepada Allah Azza wa Jal, mengakui kelemahannya, mengakui bahwa dirinya adalah hamba Allah yang butuh karunia-Nya. Kemudian kata malaikat Jibril, wa izzahu istighna'u 'anin nas. Dan kemuliaannya, keperkasaannya ketika ia tidak butuh kepada manusia. Artinya seorang mukmin ya akhal Islam, dia tidak mengharapkan bantuan manusia. Dia yang harapkan adalah bantuan dari Allah semata. Bagi dia ya akhal Islam, tabu bagi dia untuk minta-minta. Karena ia tahu minta-minta itulah kehinaan. Kehinaan yang hakiki bagi seorang insan ketika ia menjadi orang yang tangannya di bawah. Dia ingin agar tangannya selalu di atas membantu orang-orang yang susah. Itulah ya akhal Islam, kemuliaan dan keperkasaan seorang mukmin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana ya rabbal alamin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma adhilla syirka wal musyrikin ya rabbal alamin. Allahumma ansuril muslimina fi kulli makan ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa lisairil muslimina wal muslimat. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وصلى الله على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله